Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, ibu-ibu dan bapak sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam acara kita, eh, PIPMI Weekly Market Review, tanggal eh, 24 Oktober tahun 2025, di mana kita akan membahas perkembangan pasar yang up to date berdasarkan penutupan hari ini Jumat 24 Oktober tahun 2024. Baik, mohon izin saya share slide saya. Baik, ini adalah acara kita adalah Weekly IDX Stock Market Review ya. Kita cantumkan di sini IDX. Karena apa sebentar? Karena eh, sebentar saya akan spotlight saya dulu ya, supaya gambar saya kelihatan. Jadi kita cantumkan gambar IDX karena untuk menjelaskan bahwa kita tidak membahas saham-saham di luar IDX atau bursa efek lainnya, ya. Apakah itu Dow Jones, apakah itu Hang Seng, apakah itu Nikkei, apakah itu Singapura ya. Kita hanya di IDX, Bursa Efek Indonesia. Baik, saya mohon di mute ya yang ada suaranya. Sebentar, saya mute dulu yang ada suaranya. Tataannya min berapa nih? Aku ambil 4 dulu ya. Itu udah diaduk belum? Mohon yang putranya Ambil satu bicara sendok itu lagi di dong. mute ya. Baik, kita mulai lagi meningkat kepada agenda malam ini ya. Agenda malam ini adalah eh, istilahnya sederhana saja. Yang pertama adalah ulasan IHSG yang akan saya sampaikan eh, berkaitan dengan penutupan pada eh, tadi sore ya, 24 Agustus, 24 Oktober tahun 2025 jam 16. Baik, kita lihat di sini gambar IHSG, ya, ini gambarnya. Nanti kita bahas di halaman berikutnya ya. Ini adalah gambar IHSG pada hari ini. Nanti kita bahas sebagai berikut ya. Pola pergerakan candlestick ya. Harga penutupan IHSG di level 8271,72 ya. Jadi di level 821,2 turun tipis 0,03% dari penutupan sebelumnya. Namun masih berada di level yang tinggi ya. Nah, catatan berdasarkan berita pada sesi siang tadi tepat mencatat rekor all time high. Jadi all time highs, jadi harga tertinggi IHSG dari waktu ke waktu tercapai terus. Yang mengatakan IHSG ini dalam keadaan strong strong uptrend ya, sedang tren yang kuat sekali ya. Area di dalam keadaan strong uptrend yang sangat kuat. Ya, jadi kita lihat di sini. Saya kembali ke halaman sebelumnya. Sebentar, ini. Nah, saya kembali ke halaman sebelumnya ini ya. Jadi kita melihat di sini IHSG masih dalam sangat keadaan strong uptrend. Ini bisa kita lihat sebenarnya dari gambar.
yang secara keseluruhan dia itu arahnya meningkat ya, lihat tuh. Nah, meningkat. Ini yang dinamakan strong uptrend. Apalagi kalau lihat minggu terakhir ya, ini strong sekali. Walaupun demikian, beberapa indikasi harus diperhatikan ya. Indikasi secara yang kita lihat secara teknikal, apakah itu dari stokastik ya, apakah itu dari stokastik, dari MACD maupun dari RSI ya. Jadi baik kita eh, bahas satu persatu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa IHSG dalam keadaan strong uptrend ya. Candlestick, candle penutupan tampaknya berupa doji dan ini doji kalau di uptrend di market top ya, ya itu menunjukkan keseimbangan pasar antara buyer dan seller. Akan tetapi doji di daerah atas, di daerah market top itu bisa menandakan bahwa kemungkinan koreksi akan terjadi. Kenapa koreksi akan terjadi? Karena memang IHSG sebetulnya sedang dalam keadaan overbought. Nah, level kunci yang kita temukan pada IHSG, kalau kita lihat gambarnya tadi adalah all time highs baru berada di sekitar 8351,0.05 ya. Itu tercapai siang ini, tetapi nampaknya pada sesi-sesi akhir di penutupan mendapatkan tekanan yang cukup kuat sehingga dia berakhir dengan minus eh, 0,3% ya. Indikator teknikal, volume terlihat berada di bawah rata-rata volume garis merah, menunjukkan bahwa pergerakan ini termasuk tekanan jual terjadi dengan volume yang tidak terlalu agresif dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi hari ini market agak lebih sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bollinger Band harga berada di atas BB, Bollinger Band ya bagian atas mengindikasikan bahwa EHS IHSG berada di dalam kondisi jenuh jenuh beli ya, overbought dan jenuh beli ini menandakan bahwa IHSG masih harus kita sikapi dengan hati-hati karena kemungkinan masih akan rawan koreksi jangka pendek. Stokastik 533 ya, bukan 1433. Indikator berada di area overbought. Kembali bicara soal overbought dan rawan koreksi. Ini harus diperhatikan. Jadi Anda jangan fear of missing out ya. Hati-hati dengan teknik-teknik di mana market sedang eh, prime price, ya, sedang harganya tinggi dan IHSG ini sekarang masih berada di sekitar all time high yang sangat rawan sekali dari ini profit taking ya. RSI ya berada di level 59,13. Tapi netral bullish dan memiliki ruang untuk bergerak naik sebelum menyentuh zona overbought-nya yaitu di area 70 ya garisnya. Indikator ini tidak menunjukkan tekanan jual yang signifikan. Jadi sebenarnya IHSG itu masih memberikan prospek yang cukup baik ya. Jadi kesimpulan teknikalnya adalah IHSG masih berada dalam tren naik yang solid didukung oleh MACD, Bollinger Band ya. Namun ada indikasi overbought. Nah, overbought ini apa artinya? Rawan koreksi. Kemungkinan ya koreksi akan tetapi di dalam market yang strong bullish, koreksi itu biasanya terbatas.
Jadi Anda tidak takut terlalu khawatir ya. Koreksi selalu terbatas, sehingga koreksi seakan-akan dia mengambil ancang-ancang lagi untuk mencapai all time high yang baru ya, untuk mencapai all time high yang baru. Jadi dalam strong bullish, koreksi adalah merupakan ancang-ancang untuk menuju menuju all time high yang baru. Jadi saya gambarkan sini di dalam strong bullish, ini strong bullish, terjadi koreksi. Ini dia ngambil ancang-ancang untuk loncat lagi ke atas gitu ya. Nah, ini eh, IHSG dalam keadaan sekarang ini. Kesimpulannya adalah secara teknikal IHSG masih dalam tren naik yang solid ya, didukung oleh MACD maupun Bollinger Band ya. Indikasi overbought ya. Lalu satu ada candlestick spinning top di atas menunjukkan koreksi minor correction, dan ini tidak harus terlalu diperhatikan ya. Baik, sekarang kita lihat bursa Asia. Bursa Asia kecuali di sini nih, kecuali Australia ya, semuanya naik ya. Jadi bursa Asia didominasi oleh warna hijau dengan penguatan yang kuat, terutama di Korea, Kospi, dan Cina ya. Jepang dan Hong Kong juga menguat. Hanya Australia ya, S&P ASX 200 yang mengalami pelemahan tipis. Kinerja regional ini juga memberi dukungan sentimen eksternal yang kuat terhadap IHSG sehingga IHSG tidak terlalu tertekan ya, meskipun ada tekanan di jam-jam terakhir sore tadi. Top gainers and loser. Saya mohon dalam top gainers and loser ini kita lihat aplikasi saya. Kelihatan ya ini. Mohon apa kelihatan gambar chart ini? Kelihatan, Opa. Ya oke. Jadi siapa sekarang yang menjadi top gainer? Ya, kita lihat di sini yang saham-saham yang menjadi top gainer ya. Nah, di sini kita lihat ya, yang top gainer adalah, bayangkan banyak yang ARA nih. ARA itu adalah auto rejection atas ya, di mana dia tidak bisa naik lagi karena dibatasi oleh bursa. Di sini ada 4 saham ARA ya. BRRC, Soho, CSAP, SKRAN. Akan tetapi kita melihat di sini, ini misalnya Soho, value-nya hanya 836 juta. Jadi saya lihat yang di sini yang eh, mesti diperhatikan di dalam eh, sebagai top gainer ini adalah yang volumenya cukup tinggi. Di antaranya di sini CBRE 619 miliar ya. Juga Unilever ya, 666, 937, 727 miliar ya. Jadi 666 miliar. Selanjutnya yang lainnya sebagai top gainer, value-nya itu tidak seberapa. Jadi hati-hati terhadap saham-saham yang kenaikannya tinggi karena ini biasanya adalah saham-saham dipermainkan oleh para bandar. Karena lihat aja, masa sih hanya 3 miliar saja? Masa sih Soho kenaikannya dia arah ya, tapi hanya 836 juta. Abaikan. Demikian juga misalnya Jemas. Yang lain-lain ini yang sedikit ini. Nah, sekarang top gainer in term of value siapa sebetulnya? The apa? Yang yang value transaksinya sangat tinggi ya. Di sini kita lihat BMRI naik ya,
meskipun naiknya, tapi dia penjualannya sampai 1,5 triliun, 1,5 triliun, ya. BBRI 1,2 triliun. Ya. Ini juga nampaknya yang menyebabkan IHSG tidak terlalu anjlok, ya, karena tertahan oleh bank-bank himbara, yaitu BMRI, BBRI, BBNI, yang penjualannya mencapai di atas 1 triliun, kecuali BBNI yang hanya 775 miliar. Selain itu juga Unilever nampaknya dia kinerja keuangannya baik sekali, sehingga hari ini dia sempat naik 11,94%. Demikian juga CBRA, ya. Nah, ini kita raja, di sini kita lihat yang lain-lain. Dan ini juga di dalam apa? Di dalam WhatsApp tadi siang, saham-saham ini saya masukkan juga, coba diamatilah, saya bilang. Terutama BBRI, BMRI dan BBRI, ya. Ya, ini bagi value investor, investor jangka panjang patut diperhatikan. Karena apa? Weekly charge-nya itu dia dalam keadaan sedang eh, sinyal beli, ya. Jadi mari kita tunggu koreksi BMRI dan BBRI, lalu kita beli. Lalu sekarang top loser siapa? Yang paling tinggi kerugiannya, ya. Di sini kita lihat yang paling tinggi kerugiannya adalah, oke, ini eh, yang harus diperhatikan adalah pipa di sini karena dia 279 miliar, ya. Di sampingnya juga TB 560 miliar. Kerugiannya besar dan value transaksinya cukup tinggi, ya. Tapi siapa yang value transaksinya sangat tinggi dan hari ini banyak yang jual, yaitu rugi, adalah JAR, TB, BRMS, Telkom, BRPT, Pipa. Nah, ini kebetulan nanti ada yang tanya mengenai BRMS, ya. Nanti kita itu kan kita apa? Kita sampaikan analisanya. Baik, kita kembali kepada ini adalah top loser dan top gainer, ya. Selanjutnya kita balik pada presentasi kita. Bentar. Ish. Bisa saya kembalikan ke presentasi kita. Ini sudah saya presentasikan. Ini sudah. Ini stop gainer dan loser sudah. Kita selanjutnya isu-isu global dan regional. Global dan regional. Geopolitik Amerika dan Cina dan Rusia. Ketidakpastian hubungan dagang Amerika dan Cina, lalu pertemuan Trump and Xi Jinping dan Putin, serta rencana penambahan sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia ma- masih menjadi perhatian utama pasar. Isi Isu-isu ini dapat memicu sentimen risk dari global, ya. Kalau menurut saya sih, ya saya kira mungkin membuat marketnya menjadi sangat volatile, ya, menjadi volatile. Harga komoditas, harga minyak mentah, West Texas Intermediate dan Brent North Sea ditutup meningkat tajam. Prospek permintaan batu bara dari Cina dan India menguat. Nah, tetapi nampaknya ini belum eh, berpengaruh terhadap market Indonesia. Nanti kita bisa lihat di mana market komoditi dan batu bara di presentasi berikutnya. Kenaikan harga komoditas energi biasanya menjadi sentimen positif bagi energi di Indonesia. Namun juga
dapat memicu kekhawatiran inflasi. Forum Ekonomi Pertemuan Tahunan Menteri Keuangan APEC di Incheon, ya, dan pertemuan IMF yang membahas strategi kolektif menghadapi tantangan global menunjukkan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan, inovasi digital hijau, dan tata kelola ekonomi global inklusif. Nasional, kinerja APBN hingga triwulan 3 2025 tercatat adaptif dan kredibel dengan defisit terjaga di 1,56% dari produk domestik bruto. Ini memberikan fundamental ekonomi domestik yang kuat. Dan ini kita lihat juga sebenarnya di tren IHSG yang strong uptrend, ya, dalam yang arahnya ke sedikit konsolidatif, ya, dan kemungkinan adanya koreksi minor, ya, minor koreksi. Tapi minor koreksi seperti saya telah sampaikan tadi ini bisa menjadi landasan untuk dia loncat kembali. Kinerja korporasi, sejumlah emiten telah merilis laporan kinerja keuangan kuartal 3 2025. Nah, ini mengapa mengapa Unilever hari ini naiknya 11,9%, ya. Ternyata memang dia laporan keuangannya bagus sekali, ya. Dan ini menjadi pendorong pergerakan saham individu. Individu. Kebijakan strategis. Pemerintah fokus pada kepemimpinan geopolitik di panggung global seperti isu regulasi, perdagangan, dan AI di APEC, ya, dan peningkatan posisi strategis nasional. Kita melihat juga dengan kunjungan demi kunjungan yang dilakukan oleh pimpinan kita yaitu RI 1 Bapak Prabowo, ya. Kesimpulan dan arah IHSG minggu depan. Jadi ini kalau menurut kita, menurut saya masih agak berkonsolidasi nih. Jadi rentangnya konsolidatif, ya. Menguat terbatas pada minggu depan. Faktor pendukungnya adalah tren bullish jangka menengah secara teknikal dilihat oleh MACD, sentimen positif dari bursa Asia, dan fundamental domestik yang solid seperti kita terangkan di caption berikutnya. Faktor penghambatnya, nah ini hati-hati overbought, akan terjadi kemungkinan koreksi lagi, tetapi koreksinya saya kira cukup minor, ya, minor correction. Ini terlihat dari Bollinger Band BB dan stokastik setelah mencapai all-time high, ya, yang memicu potensi profit taking atau koreksi sehat jangka pendek, ya. Koreksi itu harus ada, tapi koreksi yang mana, bagaimana, tapi koreksi yang sehat. Ketidakpastian geopolitikal global dapat memicu koreksi. Level penting di HSG adalah supportnya di 8.200 sampai 8.250, ya. All time high-nya di 8351, resistennya di all time high 8351, dan target psikologis selanjutnya di 8.400. Biasanya ini dihitung pakai Fibonacci retracement. Baik, sekarang kita ada pertanyaan di WA, ya. Pertanyaan di WA dari Anda secara teknikal. Kalau bicara soal teknikal ini jangka pendek, boleh beli atau tidak? Nah, pertanyaan di WA hanya ada berapa saham nih? BBRI, Alro, PBID, BRMS, PTRO, Inet, dan Bumi. Mari kita bahas satu persatu. Bahasnya saya kembali pakai trading platform saya yang saya miliki, ya. Oke, ini, ya. Nah, ini pertanyaannya sudah saya kumpulkan nih. Makanya saya minta Anda bertanya, menyampaikan di WhatsApp supaya saya bisa kumpulkan.
Tadi ada pertanyaan mengenai inet, ya. Saya sudah masukkan di sini dan saya tinggal klik aja di sini. Bagaimana inet secara teknikal, ya. Klik langsung stok indeksnya langsung keluar inet. Boleh beli, saya bilang. Karena apa? Volume meningkat, candlestick baik, stokastik bagus. Yes untuk inet, ya. Saya gampang sekali itu, ya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan berikutnya. BBRI. Saya tinggal klik tuh BBRI. Kita lihat indeksnya. Oke, tapi kemungkinan akan ada koreksi karena di sini candlenya agak apa? Ada ekornya ya, candlenya ada ekornya ke atas nih ya, ya. Nah, lalu dia tertahan oleh juga SMA 60 oleh garis merah ini. Jadi kemungkinan dia BBRI akan koreksi dulu. Tapi koreksi ini jangan ditanggapi negatif. Koreksi bisa memberikan kesempatan kita membeli BBRI di harga yang lebih murah. Karena weekly chart yang menandakan dia adalah waktu beli untuk investasi. Ya, stokastiknya bagus, volumenya meningkat terus, ya. Lalu candlesticknya juga adalah bullish engulfing. Jadi untuk BBRI kalau mau beli perhatikan koreksinya. Koreksi terlihat dari apa? Dari ada resisten di garis merah ini, ekor panjang dari candlestick dan stokastiknya nunjam ke bawah. Meskipun belum menembus area 80 ya. Jadi ini masih bisa nak. Tetapi BBRI akan lebih kuat kalau dia bisa tembus garis merah ini. Ya. Tapi kita sabar lah. Ya kita lihat hari Senin. Nah, sekarang pertanyaan lainnya menjadi bumi. Nah, bumi ya konsolidatif. Ininya jadi bumi sabar ya. Kalau menurut sabar lihat volumenya juga kecil sekali. Saya paling tidak suka melihat volume-volume begini. Saya suka melihat volume-volume yang begini. Dan ini adalah fluktuasi. Fluktuasi volatility is our friend. Fluktuasi is our friend. Kita bisa trading dengan untung kalau harganya naik turun. Kalau harganya begini saja, apa yang kita akan cari? Kalau harganya begini saja konsolidasi, apa yang akan kita cari? Ya, apa yang Anda cari? Ya, ya. Bukannya untuk nyimpen, Opa. Hah? Koleksi dulu supaya nyiapin peluru Iya untuk koleksi boleh, tapi saya kan kalau kalau Anda investasi boleh koleksi dulu, ya, silakan. Tetapi ini lihat konsolidasi, ya, ini konsolidasi. Trading share. Nah, sekarang tinggal Anda. Kalau Anda memang cinta bebek, cinta apa bumi, silakan. Pada waktu begini Anda kumpulkan semuanya dengan mengharapkan dia akan naik ke atas. Silakan. Itu adalah ke apa? Keputusan Anda ya. Silakan dengan harapan akan naik ke atas. Itu merupakan ke keyakinan Anda. Misalnya ini. Oke, ini konsolidatif. Anda akan beli jika nah gitu. Saya tidak akan beli saham yang konsolidasi. Saya akan beli saham yang breakout. Saya saham yang ini cara saya yang agresif ya. Saya akan cari saham yang breakout begini. Begitu beli, langsung dia naik. Begitu beli, langsung dia naik. Itu baik day trading, baik intraday maupun apa
day trading maupun swing trading. Mari kita lihat bumi misalnya, eh weekly chart-nya bagaimana. Nah, weekly chart-nya juga tidak decisif kalau saya lihat. Itu bumi ya. Tapi uang Anda, ya keputusan Anda. Whatever you decide, please decide. Hanya jangan lupa apa? Jangan lupa mitigasi. Anda mengharapkan naik, tidak naik. Kalau tidak naik, apa yang harus Anda lakukan? Saya kembali ya. Uang adalah uang Anda. Keputusan Anda. Apapun kok ada rekomendasi dari siapapun, termasuk dari saya, Anda tidak setuju boleh. Kan uangnya uang Anda. Keputusan Anda. Hanya yang saya, dan selalu bukan saya, guru-guru trader mengatakan, kalau perkiraan Anda salah, Anda harus siap. Apa yang Anda harus lakukan kalau ternyata saham ini Anda eh, perkirakan akan naik, ternyata turun. Kan Anda harus melakukan sesuatu. Ya, itu jawaban saya. Baik, ada pertanyaan lagi adalah tadi mengenai saham, diantaranya interest stock. Ntar, ini kok. Nah, PBID. Nah, ini juga saya kira ini saham yang tidak kemana-mana, baik volume maupun itu tidak kemana-mana. Tapi satu yang menarik dengan mengenai PBID adalah apa? Ya, coba tolong dilihat bagi mereka yang bertanya. PBID. Ya, saya klik. Masa sih value-nya transaksinya hanya 312 juta hari ini? Mengapa sampai ditanyakan? Transaksinya aja hanya 320 juta, 312 juta, yang lain triliunan, yang lain ratusan miliar, ini 312 juta. Jadi kalau menurut saya, mohon dilihat volume dan value. Ya, mohon dilihat, harap dilihat volume dan value. Bentar. Coba Anda lihat, frekuensinya hanya 139 kali diperdagangkan. Value-nya hanya 300 juta. Jadi saya ingin bertanya kepada yang bertanya, kepada yang menyampaikan pertanyaan itu, apa motif Anda bertanya mengenai PBID? Apakah Anda memiliki berita atau rumors atau tidak untuk PBID? Karena ini ditanyakan di PBID, ya. Tapi jelas, value-nya lihat. Waduh, hanya 300. Namanya ini adalah kalau di bawah 600 juta atau di bawah 1 miliar, itu dimaininya oleh siapa? Oleh anak kos-kosan. Ya. Jadi tolong dilihat kalau bertanya itu saham-saham yang extraordinary, volumenya dan lain-lain, volatility-nya, frekuensinya ya. Makanya di sini Anda harus menguasai, harus bisa membaca trading platform atau informasi-informasi yang diberikan oleh trading platform dari Anda-Anda sekalian, dari broker Anda-Anda sekalian. Saya stop share dulu sebentar, karena ada. Oke, tadi tentang pertanyaannya
saham PBID. Ada lagi sekarang PTRO. Dari turun aja, saya rasanya tidak. Oh, itu Ah, sudah naik Pak. PTRO naik nih ya. Tapi Ya, stokastiknya dia turun. Jadi dia konsolidatif ya. Jadi kalau menurut saya ini kalau mau beli PTRO harus pakai mitigasi yang ketat ya. Ingat, pertanyaannya pertanyaan trading ya, technical tadi, bukan fundamental ya. Kan saya tanyakan trading atau fundamental. Pertanyaannya trading. Jadi kalau menurut saya kalau trading, stokastik kurang mendukung dan dia agak konsolidasi ya. Jadi dia konsolidatif. Nah itu. Setelah PTRO kita bahas pertanyaannya saham berikutnya adalah Adro. Adro 126 miliar tadi apa? Eh, value transaction value-nya 126 miliar. Ya. Tapi kita lihat apakah dia minggu depan layak untuk dibeli atau tidak. Kita lihat di chartnya. Nah ini kalau menurut saya juga sabar menanti. Ya, kalau tadi Bapak yang mengatakan bahwa oke kita ngumpulin selama dia konsolidasi kita kumpulin satu lot, terus 10 lot, terus 10 lot, misalnya selama dia konsolidasi. Ini kan yang dinamakan konsolidasi, gambarnya begini nih. Silakan, kalau memang strategi Anda adalah mengumpulkan saham-saham yang konsolidatif dengan harapan akan terjadi breakout, silakan. Ini sahamnya itu konsolidatif. Ya. Kan tidak naik. Nah, mungkin Anda mengharapkan akan pada suatu waktu dia akan naik. Mungkin saja Anda mengharapkan demikian akan breakout ke atas. Silakan, ya. Nah, kalau itu memang rencana Anda, silakan ada strategi mengumpulkan saham yang sedang konsolidatif. Dan memang ini juga apa volume juga nampaknya kalau Andro promonya selalu besar, tapi harganya di situ-situ aja. Yang yang kita cari apa? Harga naik turun atau di situ-situ saja? Mohon dijawab. Harga Naik naik turun ya atau di yang. situ-situ saja? Naik turun ya Oh, yang. naik turun dong. Kalau Iya trading ya. yang dicari adalah naik turun. Kalau di situ-situ aja beli banyak nggak naik-naik, uang kita apa? Uang kita mati. Betul Iya, nggak? betul ya. Iya. Jadi beli saham yang volatile. Apa yang dimaksudkan volatile? Kuartal naik turun. Nah, gini, beli saham yang gini. Jangan beli saham yang begini. Ya, jangan beli saham yang begini. Tapi beli saham yang begini. Karena ada trading range. Beli, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Nah, begitu ya. Iya Beli di yang. bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual. Kalau ini beli di situ, jual di mana? Nggak naik-naik. Nah, jadi cari saham yang bumi cukup liquid. Kita lihat di sini bumi dari segi volume dia liquid. Tetapi dari segi harga dia tidak volatile. Kalau kita trader, saya jawab kita trader karena pertanyaannya tadi pertanyaan untuk trading ya. Cari yang liquid, yang volume ini, dan yang volatile. Dua-duanya harus memenuhi persyaratannya. Jangan liquid saja, tapi tidak volatile.
uang kita apa? Uang kita mati. Oke, setelah bumi kita bahas pertanyaan berikutnya. Ada tadi di grup. Adro sudah, BBRI, nah BRMS. BRMS itu saham yang sangat liquid ya. Ini 423 miliar. Tapi apakah waktunya untuk beli? Kita melihat di technical charts-nya. Nah, ini jelas-jelas bahwa dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, ada yang bisa menjawab BMRS ini waktunya dibeli atau tidak? Mohon jawaban. Silakan di chat room juga bisa lagi jawab. Dijual Harga yang dijual Jual, betul. Ya, jual. Karena apa? di bawah MA5. Candlenya, ya enggak? Lalu stokastiknya apa? Nunjem Turun. ke bawah. BRMS jual, ya. Anda mau beli uang-uang Anda, keputusan-keputusan sudah ada, silakan. Tetapi indikator indikator teknikal mengatakan itu jual. Hanya kalau Anda mau beli silakan dan Anda ternyata hari Senin naik, itu kita bisa menamakan Anda adalah kontrarian. Kontrarian itu selalu salah satu taktik yang dipegang oleh trader. Dia beli pada waktu harga turun. Padahal orang lain panik, dia beli. Ya. Akan tetapi kita lihat di sini, eh, kalau bukan kontrarian, ya mengikuti technical analysis, ini adalah sahamnya waktunya untuk dijual. Saya kira demikian jawaban saya atas pertanyaan saham-saham. Tetapi saya akan cek apakah di pertanyaan ada pertanyaan saham lagi atau tidak. Tidak ada. CDIA, Apa? CDIA apa? CDIA. Ini Dokter WW ya? Iya, Oke, ini CDIA. Saya kira ini kan CDIA nih, dok. iya, Bentar ya. tuh. Nah, kita lihat daily-nya. Lagi, Nah, jangan dulu, dok. Sabar. oke, Ini kan dia lagi konsolidasi nih. ya. Ya, volumenya juga tidak mendukung, dok. Ya, apalagi silakan. Opa mau tanya dong, Opa. Ini kan ada IPO PJHB itu, Opa. Wah, kalau IPO, pertanyaan IPO yang tukang jawab sedang di Kuala Lumpur. Jadi saya kalau tanya tentang IPO, saya nyerah. Karena kita ini masih Dokter Wewe ya. Betul, Opa. Ya. Nah, jadi kalau kita bagi tugas. Kalau pertanyaan IPO dan fundamental itu Pak Kiswoyo. Beliau hari ini tidak hadir, ya. Beliau ada di Kuala Lumpur, sudah minta izin, ya, bahwa hari ini tidak bisa hadir karena ada keperluan dinas ke Kuala Lumpur. Nah, jadi silakan Dokter WW, nanti saya akan share selalu ininya, istilahnya Zoom meetingnya ke Dokter WW. Karena setiap hari Jumat kita ada seperti ini, Dok. Siap, Opa. Ya, oke. Baik, saya kira itu presentasi saya. Ya, silakan kalau kita, mari kita berdiskusi. Tapi